Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Tidak diketahui apakah itu karena efek ajaib dari api aneh atau kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat kuat, tetapi proses penempaannya sangat lancar. Meskipun Xiang Wuhui menderita sakit yang luar biasa karena api aneh yang membentuk tulangnya selama proses tersebut, dengan kultivasinya sebagai master sumber dan fisik binatang iblis yang kuat, ia mampu menahannya. Yang membuat Xiang Wuhui semakin puas adalah Xiaoyan telah berusaha keras dalam memurnikan tulang, dan tidak ada satu kesalahan pun yang ditemukan. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, setelah penyelidikan yang cermat, dia tidak menemukan apapun kecuali sensasi terbakar yang tersisa dari pemurnian tulang. Kekuatan tulang yang dibentuk ulang membuatnya diam-diam terkejut, dan pada saat yang sama, niat membunuhnya terhadap Xiaoyan semakin kuat. Sementara Xiaoyan sedang memurnikan tulang Xiang Wuhui, luka-luka Xiao Xiu pulih dengan cepat dengan bantuan ramuan. 7 hari kemudian, ketika gumpalan api terakhir keluar dari tubuh Xiang Wuhui, binatang raksasa itu melihat ke dalam dan memeriksa tubuhnya dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada bahaya, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Hahaha, lumayan, malah bagus banget. Bisa menempa tulang dan darah dalam waktu sesingkat itu, ternyata hanya api aneh yang bisa melakukannya. Xiang Wuhui tertawa puas dari mulutnya yang berdarah. Tubuhnya yang besar sedikit gemetar. Dia merasakan kekuatan yang melonjak memenuhi anggota tubuh dan tulangnya. Emosinya mencapai puncaknya. Setelah menyelesaikan pemurnian tulang, dia sangat yakin bahwa dia akan dapat menemukan kesempatan untuk menerobos ke Master Sumber Bintang 5 dalam waktu 1 tahun. Jika dia beruntung, bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Master Sumber Bintang 6. Dia telah tinggal di tempat hantu ini begitu lama hanya untuk hari ini. Selama tingkat kultivasinya dapat dipromosikan ke jajaran master sumber tingkat tinggi, bahkan 5 Daozi dan tak akan lebih hormat ketika melihatnya. Senior, tugas besar telah selesai, dan aku telah menepati janjimu. Bukankah seharusnya kau menepati janjimu dan membiarkan aku dan teman-temanku pergi? Tepat ketika Xiang Wuhui merasa sangat puas, Xiaoyan yang berada di seberangnya tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menenangkannya. Mata buasnya dengan cepat mengamati tubuh Xiaoyan, matanya sedikit mengembara. Selama beberapa hari terakhir, konsumsi energi manusia di depannya tampaknya tidak terlalu besar. Jika dia ingin menggunakan keterampilan bertarung teratai api lagi, itu akan sepenuhnya cukup. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Xiang Wuhui tiba-tiba tertawa beberapa kali, lalu suaranya menjadi serius dan dia bertanya dengan ragu-ragu. Tentu saja, aku adalah master sumber yang bermartabat, jadi bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Hanya saja, aku baru saja memeriksa tubuhku dan sepertinya aku menemukan beberapa hal yang seharusnya tidak ada setelah pemurnian tulang. Bisakah kau menjelaskannya kepadaku terlebih dahulu? Saat dia berbicara, tatapan mata buas Xiang Wuhui tertuju pada wajah Xiaoyan, seakan-akan dia ingin mencari jejak pada wajah Xiaoyan. Selama beberapa hari, sambil menahan rasa sakit akibat penyulingan tulang, dia juga berulang kali memeriksa kondisi tubuhnya. Bagaimanapun, dia tidak bisa merasa nyaman menyerahkan tubuhnya untuk ditangani oleh manusia. Terlebih lagi, pihak lain tahu bahwa kekuatannya tidak dapat menandinginya. Jika Xiang Wuhui mengatakan bahwa Xiaoyan di depannya tidak memiliki pikiran, Xiang Wuhui tidak akan pernah mempercayainya. Meskipun Xiang Wuhui tidak menemukan kelainan apapun di tubuhnya, untuk berjaga-jaga, dia tetap berbicara dengan Xiaoyan dengan ragu-ragu. Menanggapi kata-kata sebelumnya, wajah tenang Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dan dia berkata dengan nada serius. Itu hanya kesepakatan antara junior dan senior. Menurutku aku tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Jika senior ingin mengingkari janjinya, maka dia terlalu tidak sopan. Xiang Wuhui merasa malu sejenak. Melihat ekspresi percaya diri Xiaoyan, Xiang Wuhui berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Haha, itu tidak mungkin. Klan Warcraftku selalu berkomitmen pada janji kami dan selalu berbicara dengan penuh keyakinan. Kami pasti akan melakukan apa yang kami katakan. Namun sebelum itu, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu, temanku." Di akhir kata-katanya, suara Xiang Wuhui menjadi tenang dan dingin. Wajah Xiaoyan tetap tenang,
dan dia tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa maksudmu, senior? Sedikit rasa dingin melintas di mata Xiang Wuhui, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba bergerak. Dia dengan cepat mengangkat satu lengan, dan tangan besar yang menutupi langit itu langsung mencengkeram tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, tawa dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh menyebar seperti lonceng yang keras. Aku akan mengambil api anehmu. Xiaoyan berdiri diam di tempat, menatap tangan besar yang menyerangnya dari depan dengan senyum di wajahnya. Xiang Wuhui tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya ketika dia melihat ini, tetapi pada titik ini dia tidak bisa membuat persiapan lebih lanjut. Daripada mengkhawatirkannya, dia mungkin juga membunuh manusia di depannya dengan pukulan cepat. Segera setelah itu, ketika telapak tangan besar itu hanya berjarak beberapa kaki dari tubuh Xiaoyan, mata binatang Xiang Wuhui tiba-tiba menunjukkan ekspresi kaget dan kesakitan. Tubuhnya yang besar bergetar hebat dan tak terkendali, dan dia menjerit, dan gerakan tubuhnya berhenti seketika. Melihat dari dalam tubuhnya, api merah muda tiba-tiba muncul tanpa peringatan dari dalam semua tulang tubuh Xiang Wuhui, bercampur dengan kekuatan obat murni, membuat api itu semakin kuat. Dalam sekejap mata, api itu telah menembus dagingnya dan membakar permukaan tubuhnya. Api yang berkobar membakar tubuh Xiang Wuhui dari dalam keluar, dan air di tianci tempat dia duduk mulai mendidih hebat dalam sekejap. Bahkan Xiang Wuhui tidak tahan dengan perubahan mendadak ini. Dibandingkan dengan situasi pemurnian tulang sebelumnya, rasa sakit saat ini puluhan kali lebih parah, sehingga sebagian besar dagingnya telah terbakar dan membusuk hanya dalam beberapa tarikan napas, dan darah menyebabkan suara mendesis terus-menerus. Mengaum. 10 detik kemudian, Xiang Wuhui menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, meraung, dan energi sumber di tubuhnya melonjak liar, dengan paksa menekan api aneh yang menyala di permukaan tubuhnya. Namun, api yang menyala liar di tubuhnya agak sulit dikendalikan di bawah berkah kekuatan obat murni. Tampaknya akan sulit untuk menjinakkannya dalam waktu singkat. Dasar bajingan kecil, beraninya kau menipuku. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan merobek urat dan tulangmu, membakar tubuhmu, dan menempa jiwamu. Xiaoyan menatap Xiang Wuhui yang acak-acakan di depannya dengan seringai di wajahnya dan mencibir. Senior, kamu salah. Kalau kamu tidak ingin membunuhku, bagaimana mungkin kita berakhir dalam situasi ini? Pada akhirnya, kamu hanya serakah. Mati. Xiang Wuhui menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. Meskipun Xiaoyan tetap acuh tak acuh, saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat Xiao Xiu. Bola cahaya emas itu tiba-tiba menyusut saat ini. Luka Xiao Xiu belum pulih, dan dia jelas tidak mampu mengatasi metode Xiang Wuhui. Jika bola cahaya itu dibiarkan menyusut seperti itu, Xiao Xiu akan terjepit ke dalam genangan daging dan darah dalam beberapa menit. Raja Utara. Menghadapi hal ini, Xiaoyan tidak berani ceroboh, dan buru-buru memanggil Raja Utara untuk mengambil tindakan. Yang terakhir mengepalkan tinjunya dan memanggil kekuatan guntur di tubuhnya. Guntur yang luas dengan cepat mengembun di lengan Raja Utara, samar-samar berubah menjadi penampilan naga guntur. Sampai ukuran bola cahaya emas berkurang hampir setengahnya, Raja Utara meledak, dan naga guntur, dengan kekuatan naga kiong, menghantam bola cahaya dengan keras. Ketika riak energi yang mencengangkan muncul dari atas, tubuh Raja Utara bergetar hebat, dan dengan ledakan, bola cahaya itu hancur hidup-hidup. Setelah menyelamatkan Xiao Xiu, Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Dia segera memerintahkan Raja Bei untuk menggendong Xiao Xiu dan terbang cepat keluar dari gunung bersalju. Bagaimanapun, api setan teratai murni itu hanyalah api benih, dan dirangsang oleh kekuatan obat, sehingga tidak dapat memengaruhi tubuh Xiang Wuhui untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Xiaoyan dan kelompoknya harus berusaha sebaik mungkin untuk melarikan diri ke pegunungan sebelum Xiang Wuhui memulihkan pergerakannya. Akan lebih baik jika mereka dapat meninggalkan alam rahasia ini dengan cepat agar benar-benar aman. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.